Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai 4 letak energi kemiskinan punjeri melarat. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan dengan ini kita bisa tahu dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan diri kita. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, ternyata kemiskinan itu tidak hanya terletak pada kemalasan saja, tetapi ada di mana kemiskinan itu terjadi karena energi dari diri kita yang karena kita salah dalam pengelolaannya. Dan kemiskinan di sini tidak hanya materi saja, tetapi juga miskin mental. Artinya orang yang berlimpah harta pun, orang yang memiliki banyak harta atau kaya pun bisa dikatakan sebagai orang yang miskin karena letak energinya itu tidak sesuai dengan energi positif yang dipancarkan oleh semesta. Mungkin kita semua tidak menyadari barangkali kita pernah seperti ini, atau mungkin ini adalah kebiasaan kita yang ada menjadikan kita, kenapa sih kok keberuntungannya sulit, kenapa sih kok nggak deal dalam mencapai goals, kenapa sih selalu ada saja rintangan sehingga menghambat untuk mencapai suatu kesejahteraan. Kenapa sudah banyak harta tetapi masih saja merasa kurang sehingga harta yang terkumpul itu serasa tidak ada gunanya, serasa seperti ampas karena selalu haus, kurang. Nah, ini pertanda bahwa energi yang dimiliki adalah energi kemiskinan. Di sini dulur saya akan menjelaskan 4 letak energi kemiskinan punjeri melarat monggo disimak Dan sebelumnya saya mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tetapi yang namanya kebenaran walaupun sedikit tetap disampaikan Siapa tahu kita bisa jadi berubah lebih baik. Mungkin kita tidak mengerti yang selama ini menjadi kebiasaan kita sedikit-sedikit supaya bisa berubah 4 letak energi kemiskinan punjeri melarat. Yang pertama, ing ngasta, artinya di tangan. Maksudnya adalah hanya mau menerima saja atau tangan di bawah tanpa mau memberi termasuk orang-orang yang suka minta gratisan, minta bantuan, padahal dirinya itu tidak miskin. Ini berarti dirinya memiliki energi kemiskinan. Mentalnya miskin karena sukanya hanya menerima, padahal dulur di semesta itu tidak ada yang gratis. Kita menerima, kita juga mengeluarkan. Dan ajaran manapun itu selalu mengajarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi lebih baik daripada meminta. Ini tidak diartikan atau terkhususkan bagi orang yang miskin Bahkan orang kaya pun itu juga bisa memiliki energi kemiskinan dikarenakan jiwanya itu suka mengharap bantuan, mengharap sumbangan, mengharap gratisan, yang intinya selalu ingin menerima, sedangkan miliknya ditimbun. Ngapunten, panjenengan pun tersinggung dulur, di mana sekarang ini banyak orang kalau ada bantuan selalu terdepan. Padahal dirinya tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Gak duwe isin njaluk sumbangan
di mana bantuan atau sumbangan itu diperuntukkan bagi orang yang benar-benar membutuhkan, tetapi dirinya juga minta untuk diberi sumbangan. Tidak perlu saya sebutkan, panjenengan pasti sudah tahu sendiri, mungkin di lingkungan panjenengan ada contohnya nggih yang seperti itu. Jadi yang namanya energi kemiskinan itu tidak hanya orang miskin, bahkan gini dulur, orang yang miskin belum tentu energinya itu miskin sebenarnya. Bisa jadi dia adalah orang yang memiliki energi kaya, karena mungkin kahanane keadaannya yang belum tepat sehingga dia belum mencapai itu. Tetapi yang namanya mental miskin itu tidak mesti orang yang miskin, bahkan orang yang kaya itu juga ada yang memiliki mental miskin. Yang kedua, letak energi kemiskinan berada di soca atau paningal atau penglihatan mata. Contoh orang yang letak energi kemiskinannya di mata adalah ketika dirinya selalu melihat orang lain itu selalu salah, selalu menyalahkan dan merasa dirinya lah yang paling benar. Egonya tinggi, suka membanding-bandingkan, merasa paling benar, tidak bisa melihat kebenaran pada orang lain. Jadi kalau orang lain itu benar, itu sudut pandangnya tetap salah. Contohnya, saya menulis angka 9, tapi di Anda karena di sudut pandang yang berbeda dari depan ya, Anda melihat itu yang saya tulis adalah angka 6. Padahal saya menulis angka 9, saya menjelaskan bahwa ini angka 9, tetapi karena sudut pandang yang berbeda tetap ngeyel, itu 6 Mbak Vitka, bukan 9. Coba dibalik ketika panjenengan sama-sama berhadapan dengan saya, maka akan tahu bahwa itu adalah nilai 9. Lalu apa hubungannya dengan energi kemiskinan? Hubungannya adalah karena sudut pandangnya yang salah, wawasannya yang kurang luas tidak bisa menelaah, maka setiap apapun yang dilihatnya itu akan menjadi suatu kesalahan, sehingga potensi-potensi yang baik itu tidak bisa diterima. Yang namanya keberlimpahan itu kan melimpah. Nah, kalau sudut pandangnya sempit, dari mana melimpahnya? Jadi kalau tidak ingin menjadi letak energi kemiskinan di penglihatan soca paningal, maka jangan pernah memaksakan sudut pandang kita itu selalu benar. Kalaupun benar menurut kita, jangan memaksakan orang lain untuk membenarkan. Karena di dunia ini ilmu itu luas sekali, selalu upgrade, sehingga keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki jangan dijadikan senjata untuk melihat kesalahan pada orang lain. Dan juga membanding-bandingkan, jangan membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Karena barang siapa yang suka membanding-bandingkan nikmatnya dengan hamba lain, maka Tuhan akan mencabut nikmatnya. Ini pertanda hilangnya rasa syukur. Biasanya yang suka membanding-bandingkan itu siapa? Orang yang hidupnya selalu paling menderita. Dan karena merasa paling menderita, ya sama semesta dia diwujudkan menderita beneran hidupnya, enggak bahagia-bahagia karena suka membandingkan nikmatnya dengan nikmat orang lain. Letak energi kemiskinan yang ketiga ini tempatnya ing lati, artinya di mulut. Ini banyak sekali nih ya kalau di mulut, dari yang kita keluarkan dan dari yang kita masukkan. Dari yang kita keluarkan ini adalah yang keluar dari mulut adalah selalu keluhan, tidak puas. Tidak puas artinya seneng nutuh, seneng ngarani. Contohnya makanan yang menurutnya tidak enak,
Padahal itu bukan makanan yang basi atau kadaluarsa, ya memang makanannya begitu. Contohnya ketela ya, gak doyan telo terus ngarani iki panganan kok ora enak to, iki opo to iki, gotun aku mangan iki. Nah, jangan nggih dulur, itu namanya menghina makanan. Sehingga apa yang keluar dari mulut, ketidakpuasan itu atas apa yang kita makan, atas apa yang kita terima, itu akan menjadi pengurang kelimpahan yang ada pada kita nggih. Kemudian selalu mengungkapkan ketidakpuasan diri, selalu kurang saja, ini juga sama. Kemudian tidak bisa memuji orang lain. Orang lain nampak baik, nampak bagus, nampak indah tetapi dia tidak mau mengucapkan sesuatu yang baik pada orang lain. Tidak mengakui, tidak mau memuji atas kebenaran bahwa orang tersebut memang benar-benar baik. Nah, ini juga bisa mengurangi keberlimpahan, di mana ini adalah pengundang letak energi kemiskinan. Karena tidak mau mengeluarkan energi positifnya. Dan yang paling sering adalah suka menyalahkan orang lain. Jadi mulutnya itu hanya digunakan untuk ngeritik saja. Kalau bener nggak mau memuji, kalau salah itu ngeritik habis-habisan. Jadi cuma cari kesalahan orang terus. Cuma digunakan untuk itu mulutnya. Itu untuk yang dikeluarkan. Sedangkan untuk yang dimasukkan adalah makanan-makanan pantangan. Di antaranya adalah makanan yang dilarang oleh Tuhan. Tapi Mbak Fitka, ada orang yang makan makanan pantangan Tuhan, kaya kok orangnya, ndak miskin tuh. Sekali lagi saya ingatkan, kemiskinan di sini, energi kemiskinan tidak hanya pada materi loh ya, tetapi juga miskin mental. Apa yang kita masukkan ke mulut itu sangat berpengaruh dulur pada energi diri, pada pemikiran dan juga hati. Apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, asalnya dari mana, itu sangat berpengaruh pada energi kita. Jadi kalau ada orang yang makanannya ini bergizi, yang didapat dari makanan ini juga baik, makanannya juga enak-enak, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan kotor. Nah, itu berarti dia memiliki energi kemiskinan, miskin secara mental. Kemudian yang keempat, letak energi kemiskinan. Punjeri melarat itu ono ing manah hati, tulodoni, tidak suka melihat orang lain senang. Tetapi kalau ada orang yang susah atau di bawahnya itu suka, itu tandanya dia memiliki energi kemiskinan, miskin mentalnya. Di hatinya ini penuh dengan dengki dan juga iri, di mana setiap orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu yang pantas didapatkan, dia itu juga menginginkan, bahkan tidak menginginkan kenikmatan itu menjadi milik orang lain. Ini tidak hanya orang yang miskin betulan ya dulur, tetapi orang yang memiliki segalanya pun, orang kaya itu juga memiliki energi kemiskinan dari hati, kedengkian dan iri, di mana lucunya dia itu juga bisa mendapatkan apa yang orang lain dapatkan, tetapi dia itu tidak puas dengan apa yang dia dapatkan sendiri. Ada banyak. Jadi dia itu tidak bisa menikmati apa yang dimilikinya karena fokusnya itu, hatinya itu melihat orang lain. Orang lain bisa punya ini, bisa beli ini, dirinya juga bisa, tetapi di hatinya tetap tidak bahagia karena dia tidak suka orang lain bisa. Dan juga tidak suka melihat kebaikan pada diri orang lain. Kalau ada orang yang baik, itu malah nggak suka.
Jadi jangan salah dulur, menjadi orang baik pun belum tentu disukai, kadang justru dibenci. Kenapa ya? Karena itu tadi, ada orang yang memiliki energi kemiskinan sehingga tidak suka melihat kebaikan pada orang lain. Ada orang yang berubah lebih baik itu tidak suka. Ada orang yang memiliki prestasi, memiliki potensi yang bagus itu tidak suka. Itu letaknya di mana? Letaknya ing manah, letaknya di hati ya. Tetapi dulur, keempat letak energi kemiskinan ini bisa diubah menjadi punjeri sugih atau energi kekayaan. Kalau letak ing asta ini dirubah nggih. Tidak suka meminta tetapi lebih suka memberi. Memberi itu tidak hanya uang loh dulur nggih. Memberi itu bisa ide, solusi, tenaga. Jadi apa yang bisa kita beri itu memancarkan energi kekayaan atau berkelimpahan. Jadi tidak melulu soal uang. Kemudian ing soca atau paningal mata nggih. Ini bisa diubah dengan lihatlah semua itu dengan baik ya. Walaupun kita lihat itu bukan sesuatu yang baik, tetapi kalau kita pandai mengambil pelajaran apa yang kita lihat dari yang buruk dipikirkan menjadi sesuatu yang baik, maka itu akan menjadi kelimpahan ilmu bagi kita. Hikmahnya itu dan juga bisa memperbaiki apa yang menjadi kurangnya pada diri kita. Pengetahuan itu nggih dulur bisa mendatangkan materi nggih. Ini penjabarannya luas nggih. Nanti nggih kalau ada waktu saya jelaskan. Kemudian letak ing lati mulut ya. Ini bisa diubah menjadi energi kelimpahan, yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang baik nggih. Apapun itu nggih, mengeluarkan kata-kata yang baik, karena ketika kita mengeluarkan ucapan perkataan yang baik, semesta itu mengembalikan pada kita. Ketika kita berkata baik pada orang lain, sebenarnya kita tidak berkata pada dia, tetapi suara kita ini diterima oleh semesta, yang mana setiap kita mengucapkan kata-kata yang baik itu akan dikembalikan pada kita. Dan yang keempat, ini ing manah di hati nggih, miliki hati yang baik nggih. Hati yang bersih, hati yang baik itu akan menerima banyak kelimpahan. Dan tirakat yang terbaik adalah memiliki hati yang baik. Dulur, melarat kuwi ora dosa, sugih kuwi ora wajib. Ning kita bareng-bareng ayo ngupayakno urip sejahtera. Saya Fitri Ika, salam rahayu.